Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Saya dari kelas Agritek 6 ingin bertanya seputar stunting. Gimana gimana? Apa seberapa familiar dengan istilah stunting ya Pak? Istilah stunting itu buat saya sih udah kayak apa ya, bahasa yang sudah sangat familiar. Saya sudah cukup kenal gitu, sudah cukup sering mendengarnya. Apalagi kalau istilahnya kenal sama banyak ya ibu-ibu dan sebagainya, itu pasti apa ya, kata-kata stunting itu mulai cukup digalakkan. Apa yang Bapak ketahui dari stunting? Oke, stunting sejauh ini yang saya ketahui itu stunting itu adalah terhambatnya masa tumbuh kembang pada seseorang, bukan hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tapi juga berkaitan dengan proses pendewasaan secara mental juga begitu. Namun secara umum yang paling terlihat yaitu adalah kondisi kerdilnya, kondisi seseorang atau individu karena adanya kelainan yang kalau kita bandingkan dengan standar yang seharusnya, dia berada jauh di bawah rata-rata atau standar yang ada. Faktor-faktornya bisa banyak hal, mungkin karena nutrisi, mungkin juga karena faktor keturunan dan juga banyak hal. Kalau misalnya orang-orang rata-rata bilang orang anak pendek itu stunting, menurut Bapak apa semuanya anak pendek itu stunting? Tidak selalu demikian gitu, karena standar pendek itu juga kembali lagi kita ada standar kesehatannya sendiri gitu. Meskipun saya nggak tahu secara pasti standarnya itu seperti apa, tapi tidak selalu pendek itu adalah stunting. Kita juga harus melihat dari berbagai faktor yang lain gitu, termasuk juga masalah tadi keturunan, faktor genetik dan sebagainya gitu. Karena kalau kita balik lagi ke masalah pendek atau tingginya seseorang, mungkin secara nutrisi dia baik-baik saja gitu, tapi mungkin secara keturunannya, secara kita lihat dari berbagai faktornya juga itu banyak yang mempengaruhi gitu. Menurut Bapak bagaimana mencegahnya? Oke, pencegahan yang paling utama itu pasti kalau kita kita anggap satu proses itu dapat ditentukan oleh, pertama adalah input, itu adalah satu pasti dari nutrisinya gitu. Nutrisi yang dikonsumsi oleh seseorang individu pasti sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap kondisi tubuh seseorang gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara pemeliharaan dari kondisi atau individu tersebut, apakah misalkan berkaitan dengan olahraga, berkaitan dengan aktivitas, kemudian juga faktor kesehatan pada ibu pada saat sedang mengandung, kemudian nutrisi, kembali lagi ke nutrisi dari orang tua, hingga keseharian yang dilakukan itu seperti apa. Nah, itu semua bisa dilakukan untuk upaya mencegah stunting itu dapat terjadi begitu, termasuk juga menyeimbangkan antara aktivitas fisik kemudian juga aktivitas-aktivitas yang lainnya yang dapat menghambat tumbuh kembang pada seseorang atau pada individu. Kalau pencegahan untuk di sekolah kedepannya bagaimana Pak? Oke, pencegahan di sekolah sebenarnya kan gini, kalau stunting sendiri, kalau kita bicara tentang tingkatan sekolah, yang paling penting itu adalah pada tingkatan dasar sebetulnya. Kenapa? Karena pada tingkatan dasar itu adalah merupakan tingkat tumbuh kembang yang paling pesat. Tapi kalau kita bicara tentang sekolah, misalkan spesifiknya di SMK, maka harusnya individu-individu ini sudah mulai cukup dewasa untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih aktif lagi gitu. Salah satunya adalah mulai rajin berolahraga, kemudian juga dapat memilih makanan ataupun hal yang dikonsumsinya dengan baik, kemudian juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya, misalkan dengan menggunakan multivitamin, nutrisi tambahan dan sebagainya gitu. Tapi kalau menurut saya justru stunting sendiri itu sangat berpengaruh besar bukan pada tingkatan sekolah menengah atas gitu, justru pada saat anak-anak itu berada pada kondisi, misalkan pada kondisi balita atau pada kondisi yang memang sangat rentan begitu. Karena kalau sudah terbentuk hingga saat dewasa awal, pertumbuh kembangnya itu tidak akan terpengaruh banyak begitu.
Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan dari saya segitu saja. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.